di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Any more questions? Thank you for your attending. All the best, coach. Thank you. Really, we're so happy, but you know that it's not fair. Today the match is Why not fair? because the last minute they're supposed to be finished, right? But when Bahrain make a goal, we cannot check the VAR. But when Indonesia make the goal, we can always check so detail. But why when Bahrain we don't check? Indonesia better than Bahrain? I think so. Yes. Bahrain have a lot of money, but don't have a class. Should play better. PSSI pastikan kirim surat protes ke FIFA dan AFC. Geram dengan wasit Ahmed Alkaf. Media Malaysia Vietnam sorot laga Indonesia versus Bahrain. Kontroversial. Medianya 2026 zona Asia itu, Indonesia tertinggal lebih dulu pada menit 15 setelah tim tuan rumah mendapatkan gol dari tendangan bebas sensasional Mohamed Marhon. Namun, skuad Garuda bisa berbalik unggul 2-1 melalui 2 gol balasan Ragnar Oratmangoen, 45J3, dan Rafael Struijk. Indonesia pun nampak bakal keluar sebagai pemenangnya karena masih unggul 2-1 sampai menit 90. Bahkan, hingga tambahan waktu 6 menit yang diberikan sudah habis, mereka belum kebobolan lagi dari tim tuan rumah. Namun, wasit tengah, Ahmed Alkaf, tak kunjung meniup peluit panjang dan bahkan membiarkan laga terus berjalan sampai menginjak menit 99. Bahrain pun akhirnya mendapatkan gol penyeimbang lewat gol kedua Marhon di penghujung laga. Keputusan wasit asal Oman itu untuk memberikan kelebihan waktu itu pun menuai kontroversi. Pasalnya, tak ada insiden apapun yang terjadi di masa waktu tambahan yang bisa menjadi alasan untuk menambahkannya dari waktu yang sudah ditentukan. Voetbal International pun menyoroti keputusan wasit tersebut. Mereka pun menyebut Indonesia berduka karena kemenangan yang sudah di depan mata dirampas begitu saja. Pada menit ke-9 injury time, bagaimanapun, keadaan masih tidak menguntungkan Indonesia. Wasit awalnya hanya menambah waktu 6 menit, namun berubah menjadi 9 menit, tulis Voetbal International. Hasil imbang itu membuat skuad Garuda terlempar dari posisi 4 besar dan turun ke urutan kelima klasemen grup C dengan raihan 3 angka. Namun, peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar karena Jai Idzes dan kawan-kawan hanya terpaut 1 poin saja dari Australia, Arab Saudi dan Bahrain, yang menghuni peringkat kedua sampai keempat di bawah sang pemuncak, Jepang, yang kukuh dengan 9 poin. PSSI pastikan kirim surat protes ke FIFA dan AFC, geram dengan wasit Ahmed Alkaf. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, mengaku sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf di laga Bahrain kontra Timnas Indonesia. Arya pun memastikan PSSI akan melayangkan surat protes. Timnas Indonesia gagal mencuri poin penuh saat menghadapi Bahrain pada lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Kamis, 10 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan skuad Garuda yang ada di depan mata harus sirna karena tuan rumah mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Yang menjadi sorotan, Bahrain menyamakan kedudukan di menit ke-99. Gol penyama kedudukan itu sangat kontroversial. Pasalnya, wasit Ahmed Alkaf hanya memberikan tambahan waktu 6 menit. Tapi, wasit asal Oman itu justru tak kunjung meniup peluit panjang sampai laga memasuki menit 96. Ahmed Alkaf justru meniup peluit tanda berakhirnya laga ketika tuan rumah mampu cetak gol penyama kedudukan. Maka dari itu, PSSI akan mengirim surat protes karena merasa dirugikan oleh keputusan wasit asal Oman tersebut. Menurut Arya, seolah-olah Ahmed Alkaf menunggu Bahrain bisa mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia. Ya, kita kirim surat protes, kata Arya. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol, sambungnya. Kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf ini menyulut emosi skuad Timnas Indonesia. Saat Bahrain mampu cetak gol di menit 99, manajer Timnas Indonesia, yakni Sumarji diganjar kartu merah karena melakukan protes keras. Bahkan, Shain Patinama juga sempat terlibat keributan dengan pemain dan ofisial Bahrain selepas laga. Terlepas dari itu,
timnas Indonesia harus memusatkan fokusnya kembali karena sudah ada laga tandang yang menantinya. Skuad Garuda akan menghadapi Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa, 15 Oktober 2024, mendatang. Diharapkan, Marcelino Ferdinand CS mampu bangkit dengan meraih poin penuh guna menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Di klasemen grup C saat ini, Jepang masih memimpin dengan 9 poin. Kemudian diikuti Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang punya koleksi poin sama, yakni 4. Sementara timnas Indonesia di posisi 5 dengan 3 poin, dan Cina menjadi juru kunci dengan 0 poin. Media Malaysia Vietnam sorot laga Indonesia versus Bahrain, kontroversial. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mempertemukan tuan rumah Bahrain melawan timnas Indonesia pada Kamis, 10 Oktober 2024, malam diwarnai kontroversi kepemimpinan wasit. Hal itu menjadi sorotan utama media negara tetangga. Media Malaysia, Makan Bola, mengatakan supporter Malaysia bersimpati dengan apa yang dialami skuad Garuda terkait kontroversi dalam laga tersebut. Anak asuh Shin Tae-yong harus puas dengan hasil imbang 2-2 setelah Bahrain mampu menyamakan kedudukan di detik-detik akhir pertandingan. Kekecewaan terlihat dari reaksi para pemain dan pendukung timnas Indonesia usai wasit pertandingan. Ahmed Abu Bakar Alkaf yang berasal dari Oman memberikan perpanjangan waktu melebihi batas waktu yang ditentukan. Hal ini membuat kubu Indonesia tidak senang dan mengira kemenangan mereka telah dicuri oleh Ahmed Abu Bakar Said Alkaf yang memberikan waktu tambahan kepada tuan rumah, ditulis media tersebut. Fans Malaysia menyampaikan simpatinya atas nasib timnas Indonesia yang gagal meraih kemenangan perdana di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana mungkin wasit tidak meniup peluit akhir, diucap Arif di kolom komentar Makan Bola. Fans asal Jepang pun tak melewatkan kesempatan tersebut dengan menyatakan bahwa mereka juga pernah mengalami nasib serupa. Bagi fans Indonesia yang berasal dari Jepang, situasi yang sama juga dialami negara Timur Tengah selama bertahun-tahun, ditulisnya. Anda harus terbiasa dengan situasi ini. Saat Anda mengatasi bentrokan dengan mereka, Anda akan menjadi lebih kuat. Saya sebagai fans asal Jepang berharap sepak bola Indonesia terus berkembang. Jelas Victor di kolom komentar YouTube AFC. Media Malaysia heboh soal omongan pelatih Jepang, katanya timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan. Jagat media sosial dihebohkan dengan unggahan yang menyangkut soal pernyataan pelatih Jepang, Hajime Moriyasu tentang timnas Indonesia. Sempat viral unggahan yang menyebutkan bagaimana prediksi pelatih Jepang terkait tim yang akan lolos ke Piala Dunia 2026. Jepang sendiri merupakan tim yang menjadi pesaing timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini Jepang masih kokoh di puncak klasemen grup C, sehingga menjadi tim yang dijagokan untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara timnas Indonesia masih harus berjuang keras dengan mengincar kemenangan menghadapi Bahrain dan Cina untuk mengamankan peluang lolos. Di tengah kegusaran ini, tiba-tiba muncul pemberitaan yang menyatakan bahwa pelatih Jepang memprediksi jika timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang. Sontak viralnya berita ini juga sampai terdengar hingga ke media Malaysia. Salah satu media asal Malaysia, Makan Bola, mengulas tentang pernyataan pelatih Jepang tersebut. Unggahan prediksi pelatih Jepang pertama kali muncul di akun X Japanese Station pada 5 Oktober 2024. Di dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa pelatih Jepang menyampaikan prediksinya soal timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia kepada media Jepang, Nikkei Asia. Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang dari grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, walaupun belum diketahui apakah benar bahwa pelatih Jepang menjagokan timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sendiri tampil layaknya tim kuda hitam usai secara mengejutkan berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Dengan penampilan tersebut, tak heran jika banyak pihak yang memprediksi timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Jepang sendiri sudah pernah merasakan kekuatan timnas Indonesia saat bertemu di Piala Asia 2023. Bukan karena naturalisasi, ini alasan pelatih Bahrain beri timnas Indonesia dengan julukan skuad internasional. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik menyebut timnas Indonesia dengan julukan skuad internasional. Bahrain akan menjadi lawan pertama timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahrain pun akan menjamu timnas Indonesia di Stadion Nasional Bahrain, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024. Jelang pertandingan, pelatih Bahrain Dragan Talajik pun memberikan sebutan timnas Indonesia dengan julukan skuad internasional. Bukan karena banyaknya pemain naturalisasi yang ada dalam kubu timnas Indonesia, ternyata Dragan Talajik punya alasan sendiri memberikan julukan tersebut. Dragan Talajik mengakui timnas Indonesia memiliki banyak pemain abroad yang berada di berbagai belahan dunia.
Mereka semua adalah skuad internasional. Mereka memiliki banyak pemain dari Liga Papan Atas Belanda, satu di Inggris, lainnya di Australia, dan seorang kiper di Amerika Serikat. Ini adalah skuad internasional, Jekata Talajic. Pelatih asal Kroasia ini pun menekankan pada skuadnya untuk memberikan perhatian lebih baik timnas Indonesia. Bahkan tak ada kata meremehkan bagi timnya untuk melihat skuad asuhan Shin Tae-yong ini. Pemain kami tahu mereka akan jadi lawan yang sangat kuat. Mereka sangat berkonsentrasi untuk game ini, Jekata Talajic. Kini Bahrain pun telah berkumpul dan menjalani persiapan akhir jelang pertandingan. Semuanya fokus untuk game ini. Saya senang karena para pemain mengerti bahwa lawan Indonesia akan jadi laga yang sulit, Jekata Talajic. Sebagian orang berpikir mereka adalah lawan yang mudah, tapi itu sangat berbanding terbalik, Jekata Talajic. Di sisi lain, Talajic pun melihat hasil 2 kali imbang timnas Indonesia atas Arab Saudi dan Australia. Dia pun menyoroti sisi pertahanan timnas Indonesia menjadi yang terkuat saat ini. Indonesia memiliki pertahanan yang bagus, mereka hanya kebobolan 1 gol dari 2 kali pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia, Jekata Talajic. Kami harus mengantisipasinya, karena itu sesuatunya harus dijalani dengan sabar, penuh konsentrasi dan menunggu peluang menjadi pilihan kami, Jekata Talajic. Talajic bahkan tak muluk-muluk memberikan target pada pertandingan ini. Bukan kemenangan besar, melainkan hanya menang 1 gol tanpa kebobolan pun sudah cukup untuknya. Media Cina sebut timnas Cina dirugikan gara-gara main di Stadion Qingdao. Timnas Indonesia justru sampai duluan. Media Cina sebut timnas Cina dirugikan gara-gara main di Stadion Qingdao, sedangkan timnas Indonesia justru sampai duluan. Hal itu tentu langsung menghilangkan privilese sebagai tuan rumah. Laga timnas Cina versus timnas Indonesia sedianya akan berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Namun, keduanya harus menjalani pertandingan pada Kamis 10 Oktober 2024 terlebih dahulu. Cina dijadwalkan bertandang ke markas timnas Australia di Adelaide. Sedangkan, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Bahrain di Riffa pada matchday 3 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai laga itu, Cina akan terbang dengan pesawat komersial dari negeri kanguru. Indonesia di sisi lain sudah difasilitasi pesawat sewaan, chartered flight. Hal ini disebut media Cina 163.com sebagai kerugian. Menurut media itu, Selasa, 8 Oktober 2024, skuad asuhan Branko Ivankovic butuh 17 jam untuk terbang dari Beijing ke Adelaide. Lamanya penerbangan dengan pesawat komersial itu sempat dikeluhkan salah satu pemain di media sosial. Lalu, dari Adelaide, tim Dragon butuh perjalanan lebih lama 1 jam menuju Qingdao. Setidaknya, Cina akan menghabiskan waktu 18 jam penerbangan untuk tiba di sana. Setelah Cina menyelesaikan pertandingan tandangnya di Australia, dibutuhkan setidaknya 18 jam untuk terbang dari Adelaide ke Qingdao, bunyi laporan media tersebut. Diperkirakan, timnas Cina akan tiba di Qingdao pada 11 Oktober 2024 larut malam waktu setempat atau bisa jadi 12 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Situasi ini tentu berbeda dengan Indonesia. PSSI langsung memfasilitasi pesawat sewaan untuk terbang dari Manama, Bahrain, ke Qingdao. Anak asuh Shin Tae-yong pun bisa sampai di kota tersebut dengan waktu tempuh yang jauh lebih singkat. Dengan begitu, timnas Indonesia punya waktu istirahat lebih panjang. Imbasnya, Tom Haye dan kawan-kawan mendapat waktu persiapan yang lebih ideal ketimbang Cina. Singgung PSSI yang charter pesawat untuk timnas Indonesia, media Cina mulai banding-bandingkan negaranya dengan skuad Garuda. Mereka enak. Media Cina mulai membanding-bandingkan negaranya dengan timnas Indonesia yang mendapat fasilitas pesawat charter untuk lakoni laga tandang. Menurutnya, timnas Cina akan menempuh waktu yang cukup lama dan menghabiskan energi karena tidak mengikuti langkah timnas Indonesia yang mencarter pesawat. Sejauh ini, timnas Indonesia telah mengumpulkan 2 poin hasil dari masing-masing skor imbang ketika berjumpa Arab Saudi dan Australia. Berkaca dari hal itu, pasukan Shin Tae-yong kini menjelma sebagai tim kuda hitam setelah sebelumnya hanya dianggap sebagai penggembira saja di babak ini. Kendati demikian, jalan terjal harus dilalui skuad merah putih lantaran dalam 2 laga berikutnya, mereka harus melakoni perjalanan tandang. Memang, jadwal yang ada cenderung padat karena timnas Indonesia akan terlebih dahulu melawat ke Riffa, markas Bahrain, 10 Oktober 2024, dan 5 hari berselang bertamu ke Qingdao, kandang Cina, 15 Oktober 2024. Tentunya dengan waktu singkat tersebut, timnas Indonesia dituntut mempunyai mobilitas yang cukup tinggi, namun faktor kelelahan pasti menghinggapi para pemain. Maka dari itu, PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir mengatakan jika timnas Indonesia akan bertolak ke Bahrain dan Cina menggunakan pesawat charter. Pelatih Shin Tae-yong bahkan mengucapkan terima kasih kepada PSSI yang mau membantu skuad timnas Indonesia dengan menyediakan pesawat charter. Kendati demikian,
langkah timnas Indonesia memakai pesawat charter justru disinggung oleh media asal Cina yang tampak merasa iri hati akan hal itu. Media 163.com menjelaskan bahwa sebenarnya timnas Cina juga ingin mengambil langkah serupa dengan timnas Indonesia, yaitu memakai pesawat charter. Akan tetapi, langkah tersebut pada akhirnya urung terjadi lantaran takut memicu adanya opini negatif dari publik Cina apabila menggunakan pesawat charter. Sebagai informasi, Cina memang tengah mendapat sorotan dari supporter sendiri karena performa anjlok negaranya, bahkan desakan mundur untuk pelatih Branko Ivankovic semakin menguat. Pelatih Vietnam remehkan timnas Indonesia. Tanpa pemain naturalisasi, mereka tidak lebih baik dari Vietnam. Pelatih Vietnam, Pham Minh Deck, meremehkan timnas Indonesia. Dia menyebut bahwa timnas Indonesia tidak akan lebih baik dari Vietnam jika tanpa pemain naturalisasi. Pham Minh Deck soroti kehadiran pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Dia mengakui kehadiran Jai Itzes CS sudah membuat skuad Garuda kian tangguh. Timnas Indonesia bahkan bisa mengalahkan Vietnam dalam beberapa pertemuan terakhir. Teranyar, pasukan Shin Tae-yong mempermalukan Vietnam usai menang 3-0 saat berlaga di Mai Di National Stadium, Hanoi, pada 26 Maret 2024. Pertemuan itu tersaji di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tetapi, Pham Minh Deck mengakui timnas Indonesia kini kian kuat. Komposisi pemain mereka sudah memberi dampak besar ke tim, hingga di luar prediksinya timnas Indonesia bisa berbicara banyak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal, awalnya Pham Minh Deck meyakini timnas Indonesia akan menelan kekalahan terus di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tetapi, skuad Garuda sukses menahan imbang Arab Saudi di laga perdana dengan skor 1-1. Lalu, hasil manis juga didapat pasukan Shin Tae-yong saat melawan Australia di laga kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka mengakhiri laga dengan skor imbang 0-0. Pemain naturalisasi bisa membantu mengisi kelemahan ini, ujar Pham Minh Deck. Kalau melihat timnas Indonesia, Anda akan melihat bahwa jika Anda menyingkirkan pemain naturalisasi, timnas Indonesia tidak lebih baik dari Vietnam, dilanjutnya. Saya pikir timnas Indonesia akan kalah saat memasuki babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi mereka mengejutkan semua orang dengan bermain imbang dengan Arab Saudi dan Australia. Ditutupnya.